sore dan selamat datang kepada seluruh peserta hari ini yang luar biasa. Kepada teman-teman semua yang telah hadir, terima kasih banyak telah menghadiri acara eksklusif kami untuk launching brand dan juga produk event yang dilaksanakan oleh Belisha dengan tema Through Your Insecurity. Sebelum perkenalkan, saya di sini Master of Ceremony yang akan menemani teman-teman sekalian dari awal hingga akhirnya acara. Ya, sebelum itu saya juga ingin berapresiasi sekali, berterima kasih sekali kepada tamu undangan kami beserta yang mewakili yakni Ustazah Mutiah, SP, dan juga para tamu undangan yang luar biasa. Hari ini saya senang banget bisa ketemu teman-teman semua. Meskipun sebenarnya jujur saya gugup sekali karena pertama kali melihat muka teman-teman yang luar biasa hari ini. Kenapa? Karena teman-teman yang hadir hari ini khusus gitu ya, yang diadakan hari ini untuk teman-teman yang datang dan mau untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari dirinya hari ini. Kenapa? Sebagaimana tema kita hari ini, Through Your Insecurity. Kira-kira apa nih teman-teman arti dari Through Your Insecurity? Boleh ada yang tahu artinya? Boleh saya izin ke bawah? Ada yang tahu? Through Your Insecurity. Boleh saya tanya kakak yang di depan sini? Apa boleh diartikan? Artinya membuang rasa insecure. Oke, ya, membuang rasa insecure ya. Throw itu kalau orang-orang bilang itu identik dengan kata sampah katanya. Karena memang rasa insecure itu adalah salah satu sampah yang ada dalam diri kita yang harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena hari ini kita akan mengupas gitu ya terkait insecure sehingga teman-teman yang keluar dari tempat ini ya akan menjadi pribadi yang baru dengan value yang lebih baik gitu ya. Tidak hanya itu, teman-teman semua di sini yang keluar juga akan kenalan dengan produk kami yang pertama kali ya, untuk yang pertama kali yakni Belisha dengan series pertama mereka yakni Belmina. Oke, kakak mau nanya, kakak ya ya izin ya, kakak mau nanya gitu ya. Teman-teman di sini pernah nggak sih ngerasa insecure? Pernah. Lebih nyaring lagi, pernah nggak sih ngerasa insecure? Pernah. Pernah ngerasa insecure, ulun saya, nah ulun saya kak kurang tinggi, saya kak kurang putih, saya kak kurang bla 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 bla. Seolah-olah kita itu tuh nggak lebih berharga dari orang lain. Sepakat nggak sampai sini? Kita tuh membandingin kayaknya hidup orang lain itu lebih sempurna, lebih baik, gitu kan ya? Sehingga teman-teman sekalian, kita akan langsung masuk gitu ya di sesi pertama untuk perkenalan membuang daripada rasa insecure di diri teman-teman semua dengan tema hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Rabiatunisa. Kak Rabiatunisa, boleh ditampilkan CV-nya. Oke, Kak Rabiatunisa merupakan salah seorang part of Belisha dan beliau merupakan operational manager di tempat kami gitu ya. Dan beliau hari ini akan membawakan gift for you. Apa sih sebenarnya gift for you? Apa sih hadiah untuk kamu gitu ya yang akan disampaikan oleh Kak Ica gitu ya. Mungkin sebelum itu ada cuplikan yang mungkin adalah bagian daripada perasaan teman-teman hari ini tentang rasa insecure, rasa ingin menghilang dari dunia ini, rasa ketika teman-teman sudah jatuh dan teman-teman gak punya pegangan, seperti apa kira-kira? Maka langsung saja hari ini kita saksikan cuplikan pertama untuk menyambut pemateri kita Kak Ica. Untuk cuplikan pertama silahkan disaksikan. Kisahku tidak begitu benar. Dari menatap bulan di juga tidak semenyenangkan membayangkan bunga bermekar. Terkadang aku juga hancur, kesulitan menyusun kembali jiwaku yang hampir tidak utuh. Ketakutan dunia menjadi terlalu mencekik, membuatku ingin bersembunyi jauh kemana saja, hanya agar bisa mengadu pada ombak yang menerjang.
Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat ya kayaknya. Ulang lagi ya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah senang banget ya rasanya ketemu sama teman-teman semua di event launching kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan ya, namaku, nama saya Rabiatun Nisa, biasanya dipanggil Ica, adalah seorang mahasiswi juga, masih sebenarnya ya mahasiswi semester akhir di ilmu komputer angkatan 2019 gitu, yang hari ini sedang menyusun skripsi ya. Jadi mohon doanya teman-teman sekalian agar kita semua bisa dilancarkan. Oke, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan ya di tempat yang apa ya? Di tempat yang luar biasa ini gitu, di event yang juga sangat luar biasa ini, dan dengan wajah-wajah baru yang mungkin belum kenal ya, kita semua belum kenal, maka kenalan. Nama Ulun Ica dari ilmu komputer angkatan 2019 dan dari timnya Belisha itu sendiri. Oke, kita sebenarnya mau ngapain sih sore hari ini? Kita mau ngapain sore hari ini? Kita mau mendengarkan satu materi dan satu bahan yang itu menarik banget untuk kita bahas. Kenapa? Karena ya menarik sekali untuk kita bahas karena ini menjadi isu yang hari itu segala wanita tuh menghadapinya. Setiap wanita itu menghadapinya gitu. Tadi udah dibahas ya. Tema kita hari ini adalah throw away your insecurities. Pergilah gitu, insecurity dari hidup saya. Dan udah ditanya tadi sama MC, siapa sih yang gak pernah ngerasain insecurity? Ada yang gak pernah ngerasain insecurity? Angkat tangan. Ya ada gitu. Pasti semua daripada kita tuh pernah merasakan insecure, rasa tidak aman di dalam diri, rasa tidak aman, tidak secure, tidak percaya diri, yang menjadikan kita tuh memandang hidup ini rasanya hidupku tuh bukan apa-apa, atau orang lain itu lebih beruntung daripada aku, atau kok orang lain bisa punya privilege sedangkan aku tidak. Pernah ngerasain hal-hal yang seperti itu? Pernah? Oke, kita pasti pernah. Nah, yang bahwasanya hidup ini teman-teman sekalian adalah gift, adalah hadiah. Kita itu bisa bangun aja, bisa nafas aja pada pagi hari, itu tuh udah nikmat yang luar biasa yang nggak dimiliki oleh semua orang. Suatu-waktu ya teman-teman, saya itu jenguk orang yang lagi sakit gitu, dengan oksigen dipasang di hidungnya. Itu benar-benar ketika itu menyadari aku nikmat sehat itu sesuatu yang hari ini kita sering lupakan ya. Di tengah kehektikan, kemudian di tengah kita tuh di tengah kita itu merasa tidak beruntung, ngerasa hidup kok gini-gini aman sama kita, hidup tuh nggak adil sama kita. Kita lupa mensyukuri nikmat-nikmat yang hari ini tuh sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, bahwa tadi hidup itu adalah gift, hidup itu adalah bahagia, hidup itu adalah hadiah untuk kita, gift for you. Nah, tapi teman-teman sekalian, kenapa sih di dunia ini kita tuh kadang merasa bahagia dan ada momen juga kadang kita tuh merasa sedih, ya enggak? Ada kadang kita tuh merasa semangat tadi, dan ada kadang momen kita merasa tidak semangat. Kira-kira apa yang membedakan? Kok orang lain tuh bisa dengan semangat banget sih menghadapi hidupnya? Kayak teman-teman sekalian tadi ketika ulun tanya, apa kabar? Baik. Siapa yang pernah nggak merasa cukup? Pernah. Jadi kayak orang belum makan gitu. Padahal kita semua sudah hadir di sini, udah datang jauh-jauh gitu kan sore hari ini. Harusnya semangat dong. Nah, maka apa yang membedakan adalah apa yang membedakan orang itu semangat atau tidak? Atau apa sih yang menyebabkan perbedaan hidup orang tuh kadang beruntung atau tidak? Nah, maka letaknya ada di cinta. Cinta ini bukan berarti cinta cie-cie ya, maksudnya cinta ke lawan jenis gitu atau ke doi, ke keras, bukan. Hidup kita ini di dalam hidup ini ada satu daya yang besar banget, satu energi yang besar banget yang nggak terkalahkan. Apa energi itu? Cinta energi itu. Yang mana tanpa cinta ya teman-teman sekalian, hidup ini tuh kita nggak akan pernah mungkin bisa datang ke sini pada hari ini. Kita nggak punya daya yang mendorong kita untuk bisa duduk di sini
Kita nggak punya daya yang bisa mendorong kita untuk bangun di pagi hari. Kenapa? Karena kita tidak mencintai hidup, ya nggak? Kita merasa pagi lagi, terus habis pagi lagi, misalnya yang mahasiswa ya, nugas lagi, kuliah lagi, dan berbagai macam keluhan-keluhan. Jadi hal-hal negatif tuh lebih banyak kita lihat ketimbang hal-hal yang positif. Kita lebih memilih untuk melihat hal-hal yang negatif, yang endingnya adalah kita tidak memberikan cinta kepada hidup kita. Padahal sesederhana kita tuh bisa bangun itu tidak dimiliki oleh semua orang loh. Gitu. Ada kan yang nggak bisa bangun, ada kan yang misalnya nih ya, kalau kuliah, pernah sewaktu-waktu saya ini ngeluh masalah kuliah berat banget rasanya. Kok nggak tugas nggak habis-habis gitu kan? Kok ada terus, kok sambung menyambung, pokoknya crowded banget dan hektik banget. Ketika itu saya tuh ngeluh sama teman saya, capek ya kuliah. Kemudian teman saya ini kebetulan nggak kuliah dan dia lagi proses untuk daftar kuliah dan dia jawab gini, enak ya kuliah. Dia jawab itu rasanya langsung tertampar. Oh iya ya. Di sisi lain, posisi yang hari ini kita jalankan dan keluhkan itu adalah posisi yang diharapkan oleh orang lain. Itu rasanya sedih banget. Kenapa? Ya terletak pada cinta itu sendiri. Kita tuh tidak mencintai apa yang kita dapatkan hari ini. Bahwa cinta itulah yang adalah sebuah energi yang akan menggerakkan kita untuk bisa melakukan sesuatu. Kalau di sebuah buku yang saya baca ya, bukunya ada di situ. Bukunya dari Rhonda Byrne, The Power judulnya. Katanya Rhonda Byrne itu, tanpa cinta maka tidak akan ada Anda di dalam hidup ini. Bahwa cinta itu sebuah daya yang itu menjadikan kita tuh kuat dan punya ambisi, punya harapan untuk menjalani kehidupan. Cuman tadi ya, kenapa ada yang baik? Kenapa ada yang mengeluh terus dan kenapa ada yang mencintai terus? Karena dia lupa untuk berpikir dan memilih. Nah, bahwa ya sejatinya teman-teman sekalian, kita ini manusia itu diberikan satu karunia yang luar biasa, yaitu kebebasan untuk memilih rasa, memilih perasaan. Bahwa kita itu punya satu area yang Allah karuniakan yang itu tidak dimiliki oleh hewan. Apa itu? Yaitu kebebasan untuk memilih. Jadi ketika kita tuh merasa sedih, ngerasa senang, ngerasa tertekan, ngerasa depresi, itu semuanya semata-mata karena pilihan kita. Bukan karena orang lain, tapi karena kita memilih respon tersebut. Akhirnya apa? Tidak secure. Akhirnya apa? Insecure. Akhirnya ngeluh. Akhirnya tidak bersyukur hidup. Padahal hidup ini adalah sebuah karunia. Kita aja yang nggak ngasih cinta di dalam hidup ini. Nah tadi ya saya bilang bahwa hidup kita itu adalah hadiah. Hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, yang dengannya kita itu bisa bangun, bisa berkarya dan seterusnya. Yang itu tidak dimiliki oleh semua orang. Dan kadang ketika memang ada momen ya teman-teman sekalian, ketika hidup ini tuh benar-benar menghimpit kita, rasanya takdir itu tidak berpihak kepada kita, terus apalagi ya dan berbagai peristiwa-peristiwa yang itu tuh rasanya nggak berpihak lah kepada kita gitu. Rasanya kok orang lain tuh punya privilege gitu, kok orang lain itu terlahir dari keluarga kaya misalnya, atau kok orang lain itu terlahir tadi ya disebut sama MC, terlahir dengan kulit yang putih, terus wajah yang mulus, mungkin badan yang tinggi, kok aku enggak. Nah kadang kita suka bertanya hal-hal seperti itu, yang seharusnya adalah kita di dalam hidup ini bukan menanyakan hal itu, tapi apa? Tapi berfokus pada apa-apa yang kita bisa miliki, apa-apa yang kita udah miliki, bahwa hidup itu sendiri adalah hadiah. Hidup itu sendiri adalah hadiah, adalah karunia. Kalau orang lain bilang orang tuh punya privilege, bagi saya ya, nafas itu adalah sebuah privilege yang luar biasa. Ya orang ini ada yang Allah cabutkan gitu, ada yang Tuhan tidak berikan. Nafas bagi dia akhirnya apa? Nggak bisa bernafas, nggak hidup. Kesehatan misalnya, kita bisa datang ke sini jauh-jauh, misalnya ada yang dari Banjarmasin ya tadi, ibu dari Banjarmasin, ada yang dari Banjarmasin gitu, jauh-jauh itu udah nikmat yang luar biasa tuh yang nggak dimiliki oleh orang lain. Gitu. Maka perhatikanlah apa-apa yang kita miliki di dalam hidup ini, apa-apa yang kita bisa maksimalkan di dalam hidup ini, maka disitulah kita bisa mencintai kehidupan ini. Karena itu adalah sebuah privilege yang luar biasa. Nah, contoh sederhana,
Ada yang tahu nih gambar apa? Gambar apa? Ini nih gambar sarapan ya. Katakan gambar sarapan. Di sini ada apa nih? Nasi. Bukan. Nasi yang ini ya. Ada nasi, ada daun, ada apa ini jamur, ini telur. Nah, untuk kita bisa sarapan aja nih ya teman-teman sekalian. Bayangin, dari nasi ada satu poin yang kita ambil. Satu bukan poin ya. Satu unsur aja kita ambil yaitu nasi. Nasi ini nih teman-teman sekalian. Jangan dikira nasi itu perjalanannya itu mudah untuk hadir di depan kita. Iya enggak? Dari orang menanam dulu, dari kemudian digiling lagi, setelah digiling didistribusikan lagi, habis itu dijual di pasar lagi, sampai misalnya ada acil yang menukari gitu kan, kemudian acilnya memasak, kemudian setelah acilnya memasak baru kita bisa beli. Misalnya anak-anak kos kan biasanya beli ya, baru kita beli, baru kita makan. Satu proses itu melibatkan banyak banget orang, dari petaninya, kemudian setelah petaninya apalagi distributornya, acil yang menjual berasnya, acil yang memasak berasnya. Jadi sampai ada 4 orang hanya untuk menghadirkan nasi di hadapan kita. Pun itu baru nasi, belum telurnya, setelah telurnya belum sayurnya. Jadi untuk kita itu bisa makan aja pagi nih, sarapan ya tadi, itu karunia yang luar biasa, amat sangat harus kita syukuri. Tapi karena kita tuh selalu berfokus pada hal-hal yang tidak kita sukai, endingnya adalah kita mengeluh, ya enggak? Endingnya malah kita menyalahi kehidupan. Endingnya malah kita insecure tadi. Akhirnya kita tidak percaya diri dan akhirnya malah kita menjadikan semua alasan-alasan itu sebagai menjadikan semua ketidak yang kita punya itu jadi alasan untuk ya aku kayak ini bang hidupku. Ya aku nggak bisa diubah lagi. Aku nggak bisa berubah lagi. Aku sudah diciptakan dengan perasaan yang seperti ini, yang gini aja terus gitu, ini gitu. Memang ini sih, misalnya nih ada orang yang sukses gitu atau PK-nya tinggi katakanlah, iya dia mamanya sih pinter lah, atau dia sih orang kaya jadi mudah belajar, atau dia sih punya otak yang pintar gitu, sampai-sampai otak aja dipermasalahkan gitu. Padahal ya teman-teman sekalian, saya tuh punya pengalaman waktu dulu SMP. Ketika itu tuh nggak pernah sama sekali memperhatikan soal akademik. Nah, tapi waktu itu saya berteman dengan orang-orang pintar gitu. Jadi karena temenan sama orang-orang pintar, akhirnya juga ikut tinggi kan nilainya. Meskipun waktu itu ya kita share-share jawaban gitu kan. Nah, suatu ketika kami tuh taubat, kami menyadari bahwa share-share jawaban itu adalah sebuah kesalahan. Akhirnya orang-orang tuh pada protes. Karena waktu itu kebetulan saya tuh masuk 3 besar, orang-orang protes, kok bisa sih Ica itu masuk 3 besar, bukannya dia gini ya gitu. Bukannya ada begini ya, pokoknya ya terdengarlah suara-suara sumbang. Akhirnya ketika itu saya akan buktikan bahwa aku itu 3 besar bukan karena teman-temanku gitu, tapi karena aku sendiri yang mampu. Akhirnya pas saya belajar, saya mengulang, saya pahami semua materi-materi itu dan benar, akhirnya tetap ada di 3 besar. Nah di situ tuh ketika SMP tuh saya menyadari kayak, wah ternyata pinter tuh, maksudnya untuk bisa dapat peringkat itu bisa kita setting ya gitu loh. Dalam artian bisa kita upayakan ya, bisa kita ubah ya. Sejak saat itu sampai hari ini maka saya menyadari tidak ada hal yang tidak mungkin kita lakukan di dunia ini. Selama kita mau maka pasti ada jalan. Kalau kata pepatah Malaysia ya, kalau nak 1000 daya gitu kan. Kalau tak nak 1000 dalih. Kalau udah nggak mau nih orang 1000 dalihnya, iya nggak? Belum inilah, belum itu, nggak belum ini dan lain-lain. Tuh saya tuh pernah ngajak orang tuh untuk ikut seminar, training dan sharing Islami. Tuh alasannya banyak banget. Belum, saya ini kak, saya prokja, saya kuliah kak, saya praktikum, saya nulis, saya dan seterusnya. Jadi ketika itu saya nyari, kalau orang mau tuh pasti dia akan mengupayakan segala macam cara untuk meraih apa yang dia mau. Harusnya kita tuh juga seperti itu. Dengan apa? Dengan cinta. Kalau kita bangun tidur aja udah nggak mencintai kehidupan ini, ya gimana kehidupan itu akan berpihak pada kita? Bahasanya mungkin seperti itu. Jadi apa? Disyukuri. Hal-hal yang kita miliki itu disyukuri. Sekedar kita itu bisa bangun tidur, kita bisa jalan ke kamar mandi. Kayak apa ya? Saya tuh pernah
bukan baca, dengar ceramah gitu ya. Ketika orang itu keluar kamar mandi, ya udah keluar aja gitu. Dia lupa. Padahal nikmat untuk buang air itu nggak dimiliki oleh semua orang. Nikmat untuk ya kita melakukan ekspresi itu tidak dimiliki oleh semua orang. Kita sudah hari ini habis kebelet kan biasanya kita kayak gitu ya. Padahal sesederhana itu bisa untuk kita syukuri ketika kita itu menghargai kehidupan dan menganggap bahwa hidup ini adalah gift, adalah hadiah. Ya tadi kata saya sesederhana kita makan pagi hari itu udah banyak sekali orang yang berupaya bekerja siang dan malam hanya untuk kita bisa sarapan kan gitu. Kita sarapan banyak, ada tukang sayur, ada ini. Harusnya kita tuh mensyukuri. Kadang kita kalau misalnya udah ngerasa insecure nih ya, itu ngerasa sendirian. Ya, gak ada nih yang mau berpihak kepada aku, atau gak ada nih yang menemenin aku, atau ya aku ini kayak gini Pak, gak ada lagi yang bisa dampingin aku di dalam hidup ini. Kadang kita tuh suka gini. Padahal sesederhana kita bisa makan, kita pakai pakaian, itu jangan dikira sekali beli enggak. Tapi ada yang merajut, ada yang mendesain. Kalau Belisha ada yang mendesain gitu kan. Terus ada yang nyetak, ada yang itu prosesnya panjang banget sampai kita bisa pakai pakaian. Tapi karena ketidakmampuan kita untuk melihat cinta di dalam hidup ini, akhirnya kita suka mengeluh, akhirnya kita suka insecure, akhirnya kita tidak berdaya di dalam hidup ini. Kok skripsi nggak selesai sih misalnya. Sudah berapa tahun, berapa semester? Karena Anda tidak mencintai skripsi Anda. Jadi apa ya, cintai dong. Kok rasanya mungkin anak semester akhir relate ya. Kok rasanya tangan ini berat banget untuk ngetik. Kalau ngetik status panjang mudah, tapi kalau ngetik rumusan masalah gitu kan, atau tinjauan masalah itu kayaknya aduh, daya apa aja gitu. Padahal sederhana jawabannya, karena kita tidak mencintai skripsi kita dan menjadikan skripsi itu sebagai beban di dalam hidup kita. Akhirnya apa yang nggak jalan-jalan gitu. Akhirnya kita keluhkan dan bilang, saya teman-teman lain itu sudah sampai seminar hasil apa sih? Oh ini sih memang pintar. Terus ini sih dosennya mudah. Ini sih ini sih apalagi misalnya dia sih dibantu sama dosen dan seterusnya. Menjadikan itu semua alasan bagi kita sebagai alasan dan akhirnya pembenaran untuk memvalidasi kemalasan kita, yang padahal itu munculnya dari diri kita sendiri. Nah maka poinnya adalah hadirkanlah cinta. Ini kata filsuf Yunani, tapi bagus untuk kita kutip. Katanya satu kata membebaskan kita semua dari beban dan derita kehidupan. Kata itu adalah cinta. Jadi cintai hidup ini. Yang dengan cinta itulah yang akan jadi power, kekuatan di dalam hidup kita untuk kita bisa bangun, untuk kita bisa beraktivitas, untuk bisa kita tuh menyelesaikan semua apa yang ada kita hadapi di dalam hidup ini. Jadi sesederhana itu, cintai. Kalau misalnya orang tuh kayak berat misalnya atau apa, ya cintai. Balik lagi pada kemampuan manusia bahwa dia itu bisa memilih respon terhadap apa yang datang di dalam hidup ini. Kita tuh pasti bisa milih mau merasa senang atau sedih, kita bisa milih. Pernah nggak teman-teman tuh dengar kata-kata gini? Ketika Anda tersakiti, maka artinya Anda mengizinkan diri Anda untuk tersakiti. Dan itu benar banget. Kenapa benar banget? Ya balik lagi, Allah yang langsung bilang gitu kan, bahwa manusia ini aku kasihkan kebebasan dia untuk memilih emosi, memilih respon, memilih menanggapi sesuatu itu dengan cara apa. Dan Islam adalah agama yang mengajarkan kita itu kan, mengajarkan kita untuk bisa memilih respon apa yang kita bisa pilih gitu. Ketika ada ini, ketika ada itu, apa yang kita bisa pilih. Ketika misalnya ada sesuatu yang itu misalnya kita ini lagi-lagi semester akhir ya misalnya kita nggak dapat gitu kan PPD pembimbing gitu, atau nggak di ACC atau nggak apa. Nah bagaimana cara kita merespon? Apakah kita merespon dengan udah harusnya kita skripsi sudah semester akhir juga gitu, atau sudah ini ada ditinggalkan kuliahnya. Nah ada hal-hal seperti itu yang terkadang yang menyakiti kita semua pada hari ini. Dan pun ya teman-teman sekalian, itu semuanya gitu kan, kenapa kita tuh tidak bisa mencintai kehidupan? Lagi-lagi balik kepada prinsip hidup. Karena kita nggak punya satu hal yang kita pegang yang jadi
pohon tapi tidak tegak. Akhirnya lu mulai nggak punya satu prinsip yang dia pegang. Prinsip itu kalau di dalam bukunya Stephen R. Covey itu ya, kata beliau, prinsip itu seperti ombak yang menabrak karang. Yang hancur adalah ombaknya. Sama, kita pun harus punya prinsip, dan kalau kita yang nabrak prinsip tersebut, maka kitalah yang hancur. Apa sih prinsip kita? Nanti mungkin dibahas ya selebihnya sama pemateri 2 Ibu Hasin. Apa yang harus kita jadikan prinsip di dalam hidup ini biar kita tuh bisa secure terus gitu. Biar kita tuh bisa kuat menghadapi hidup ini. Nah, menghadapi hidup ini. Nah, dan juga nih teman-teman sekalian, di dalam yang mau saya sampaikan itu, kenapa sih ini relate ya dengan brand kita Belmina. Series pertama yang namanya itu adalah Belmina. Bel itu kan cantik ya, Mina itu adalah harta, sesuatu yang berharga. Maka ingatlah teman-teman sekalian bahwa di dalam hidup ini, hidup kita ini berharga dan kita pun itu berharga. Kadang kita tuh suka lupa untuk self love ya, lupa untuk mencintai diri sendiri, dan ngeluh aja terus nyalahin diri sendiri. Kenapa sih kamu kada pintar? Kenapa kamu kada bisa punya pencapaian seperti yang lain? Kenapa orang lain itu lebih hebat? Pokoknya kita tuh suka nyalahin diri sendiri. Padahal ya teman-teman sekalian, kalau saya sendiri ya, kalau udah hadapin sesuatu yang kayak galau atau apa atau sedih gitu kan, itu nggak nyalahin diri sendiri. Kenapa? Karena yang selalu membersamai kita, mendampingi kita, yang ada di setiap kondisi apapun itu adalah diri kita sendiri kan. Diri kita sendiri yang ketika kita dimarahin dosen misalnya, itu diri kita juga gitu. Ketika kita di ini, itu diri kita juga. Yang berupaya, yang begadang tengah malam, itu juga diri kita. Jadi jangan lupa untuk cintai diri kita sendiri. Dengan kita mencintai diri kita sendiri, kita lebih bisa mengerti arti kehidupan dan lebih bisa untuk mencintai kehidupan kita sendiri. Makanya kita, I'm me but I'm God. Aku akan, tetapi aku tuh lebih itu maksudnya lebih tebal. Bol tuh kan lebih tebal ya. Tapi bukan lebih tebal gimana? Maksudnya aku lebih paham, aku lebih ngerti, aku lebih punya jati diri. Aku lebih tahu hidupku tuh harus dibawa kemana. Yang pada hari ini itu kita tuangkan di dalam scarfnya kita, di dalam Berisha itu sendiri. Karena kalau dari kami sendiri tuh ketika mau bikin produk gitu, jadi punya keinginan untuk mengangkat satu isu beriringan dengan produk tersebut, dan isu itu kita tuangkan di dalam lukisan. Makanya kenapa judulnya throw away your insecurities. Kenapa dari tadi di awal tuh ada suara-suara kayak aku tuh berada dalam kegelapan ya, terus aku sedih, aku apa. Nah itu tuh pengen menggambarkan kondisi kita pada hari ini, apalagi perempuan ya kita ya, yang selalu ketika dia itu udah dikuasai oleh perasaannya, aku tuh menjadi tuh tambah sedih dan seterusnya, dan terus sampai ya kita jadi wanita yang tidak punya jati diri, wanita yang nggak kuat karakternya. Padahal wanita itu harusnya Berisha. Apa sih arti Berisha? Berisha itu Bel tuh cantik, anggun, elegan. Yesa itu kuat, mandiri, berkarakter. Dan itu yang kita harapkan dari teman-teman semua, agar kita tuh bersama-sama jadi sosok Berisha itu sendiri. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya, you for you. Hari ini mari kita memeluk diri kita sendiri yang sudah lelah mungkin mengalami masa-masa sulit. Ya, kita sama-sama meluk diri kita sendiri. Bagaimana caranya Kak? Ya, dipeluk, dipupuk gitu ya. Diri kita sendiri mungkin sudah mengalami banyak banget rasa lelah yang mungkin selama ini tanpa kita sadari, yang selalu kita caci maki, yang selalu kita rendahkan, yang selalu nggak pernah kita pedulikan, itu adalah diri kita sendiri. Ya, alih-alih orang lain kita memikirkan, enaknya jadi orang lain, enaknya menjadi dia dan seterusnya. Itu nggak akan pernah habis teman-teman sekalian. Kenapa? Coba sekali-kali kita fokus dengan diri kita. Sebenarnya dalam kata Kak Ica tadi, kalau kita tidak mengerti seperti apa itu cinta, akan susah sekali melihat sesuatu dalam keadaan baik, akan susah sekali melihat sesuatu dalam keadaan bahagia. Pasti hidupnya itu penuh dengan rasa keluh kesah, gitu kan ya. Sehingga tadi coba deh perhatikan diri kalian satu demi satu. Langkah kalian itu sudah sejauh ini, sudah setua ini. Apa sih
kalian capai. Ya, mari kita hari ini luar biasa ya ketemu gitu ya dan mendapatkan materi Give for You, karena tidak ada yang lebih berharga dari diri kita sendiri. Ya, berikutnya gitu ya, Belisha mau kenalin nih sama teman-teman semua gitu ya terkait tentang jati diri. Jadi ketika teman-teman sudah secure, sudah ketemu, oh ternyata iya ya, yang paling penting untuk dikembangkan potensinya itu adalah diri kita sendiri, ya nggak? Ternyata gitu ya, ketika kita itu fokus untuk melihat aku ini sebenarnya bisa apa ya, alih-alih aku itu melihat orang lain, oh, orang lain bisa ini, aku tuh punya potensi apa sebenarnya, gitu ya. Sehingga teman-teman perlu dong untuk tahu apa sih jati diri teman-teman dan bagaimana kemudian mencari sandaran atas diri kita yang mungkin lu nih kayak lemah, lu nih kayak mungkin bla 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 dan bla 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 gitu ya. Kira-kira tadi yang disampaikan oleh Kak Ica gitu, kita tuh perlu tombak atau kemudian sesuatu yang kita pegang yang lebih besar dari diri kita, yang lebih besar gitu ya dari diri kita gitu ya, yang akan membuat kita itu terus merasa secure dan tidak lagi merasakan insecure. Nah, inilah ya akan ada pemateri kedua, yakni yang terhormat ya kepada Ibu Hastin Umu Anissa SMM gitu ya. Beliau ya boleh lihat ya sini beliau, dan beliau ini kita perkenal sebagai Ibu Dewan Pakar dari HIPMI ya, dari Kalsel yang luar biasa. Beliau ini yang akan menyampaikan materi kedua dengan tema You Into It ya. Dan berikut adalah cuplikan ya untuk teman-teman sekalian, silahkan disaksikan. Bahwa kebaikan itu omong kosong. Tidak sedikit pun aku pernah mencicipinya. Saat itu hampir saja aku terperosok lembah jurang, keputusasaan, menyakiti diriku, membuang jauh-jauh jiwa yang hidup. Tapi tangan itu, tangan yang menjulur sekedar menarikku, ada satu arti kata bersyukur. Membuatku kini percaya bahwa harapan itu selalu ada. Hal-hal baik akan terus datang di waktu dan orang yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya lemes sekali. Oke, sekali lagi ya, walaupun sudah sore itu enaknya di atas tempat tidur, nggak boleh ya, atau duduk-duduk deh ya, apalagi kalau sudah aktivitas all day. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman di sini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, wah kayaknya masih lemes juga ini ya. Oke, apakah karena beban kehidupan? Oke, ya. Di sini teman-teman yang mahasiswa berapa orang? Saya. Oke. Yang ibu rumah tangga? Belum ada ibu rumah tangga? Ada, oke, tapi pada muda-muda, berarti saya yang paling tua nih ya. Oke, ya, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur saya aturkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ini ya kesehatan, sehingga kita pada hari ini bisa untuk bertemu dalam ini ya launching brand dan juga event Bilminah series ini. Namanya agak susah diucapkan gitu ya, karena kalau generasi Z itu memang agak yang susah-susah seperti itu gitu ya. Kalau rasa pun, kalau minum kopi juga yang aneh-aneh kan, minum teh juga aneh-aneh seperti itu. Salah satu ciri khas dari generasi Z gitu ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, tadi sudah diperkenalkan dari MC, saya lupa namanya. Siapa? Mufid. Oh ya, Adik Mufidah ya. Oke, terkait dengan saya, dan tadi di kurikulum vitae saya memang ini dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM, dan juga pada tahun ini diamanahi sebagai Ketua Pusat Kajian Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini atau mbak-mbak yang di sini memerlukan untuk kajian, pelatihan terkait dengan manajemen bisnis ataupun terkait dengan kewirausahaan
bisa menghubungi kami gitu ya. Dan insya Allah kalau mau gratis boleh nggak Bu? Boleh gitu ya. Dan biasanya kami juga membina seperti petani ya, petani di desa, baik itu petani yang remaja maupun bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga untuk mengenal terkait dengan kewirausahaan. Ya, karena salah satunya yang kami yang kami bina itu adalah di desa transmigrasi, ada di kecamatan di Kabupaten Batola, yang mereka kalau lagi musim seperti ini, musim hujan, mereka tidak ada yang bisa mereka lakukan, hanya menatap langit. Ya, jadi ketika kami ke sana mereka curhat, seperti ini ladang pertanian kami tergenang semuanya dengan air Bu. Yang kami lakukan itu hanyalah menatap langit. Bayangkan ya teman-teman sekalian, kalau ada yang curhat seperti itu dari seorang bapak ya, seorang ini kepala keluarga bilang seperti itu gitu ya, sehingga kami bisa memberikan pelatihan bagaimana mereka bisa memanfaatkan lahan pertanian mereka seperti itu. Saya juga aktif di beberapa organisasi profesi. Kalau tadi saya disebut Dewan Pakar HIPMI-Kindo. HIPMI-Kindo itu adalah Himpunan Pengusaha Kecil Menengah tingkat Kalimantan Selatan. Ini beberapa di tingkat kota ada juga. Jadi nanti kalau ini adik-adik yang tergabung dalam tim Malaysia ya, silakan nanti gabung di HIPMI-Kindo, mungkin di kota Banjarbaru. Salah satu keuntungannya nanti bisa mendapatkan ya informasi-informasi, bisa promo produk gitu ya. Kemudian juga mungkin ada pelatihan gratis yang diadakan oleh kementerian ataukah oleh tingkat provinsi, itu nanti ada boleh ikut. Kalau teman-teman di sini yang punya usaha juga ada ya, boleh gabung ke HIPMI-Kindo. Selain itu juga saya di Dewan Pakar MES. MES itu adalah Masyarakat Ekonomi Syariah. Jadi sekarang masyarakat Kalsel itu, dan tidak hanya di masyarakat Kalsel tapi di seluruh provinsi Indonesia sudah mulai sekarang itu menuju ke ekonomi syariah seperti itu, walaupun ya juga masih dalam tahap pengenalan, kemudian tahap terus menerus untuk menerapkan ekonomi syariah. Kemudian ada juga di situ apalagi ya saya lupa. Oke, ada juga di Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia untuk level Universitas Lambung Mangkurat. Ada juga untuk di Fordebi, Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam. Walaupun saya bukan dari Universitas Islam Banjarmasin gitu ya, tapi saya concernnya itu memang ke penelitian yang berbau syariah ya, masih berbau dalam artian belum murni yang syariah gitu ya. Oke, tadi alhamdulillah tadi saya agak terlambat karena memang hari ini tuh all day gitu ya. Biasa ya kami dosen tuh kewajiban harus mengajar, dan wajibnya itu ngajar S1. Kalau S2, S3 itu sunnah aja. Dan tadi saya setelah mengajar jam 1 langsung menguji skripsi. Nah, tadi sudah disebut oleh Mbak Nisa. Skripsi gimana? Sesuatu kata yang disukai atau tidak mau dengar? Disukai ya, skripsi itu mudah gitu ya. Jadi saya tadi hari ini 2 kali mengajar mata kuliah tentang metodologi penelitian. Satunya di kelas reguler, satunya di kelas internasional. Jadi di FEB itu ada kelas internasional yang SPP UKT-nya itu sekitar 10-15 juta tuh satu semester gitu ya. Ya harus berbahasa Inggris gitu ya, walaupun juga agak bagaimana belepotan gitu ya. Dan saya selalu membuat mindset bahwa skripsi itu mudah. Kalau mindset kita bilang skripsi itu mudah, maka akan mudah. Tapi kalau kita bilang itu susah, ya benar susah. Sama tadi yang dibilang oleh Mbak Nisa, kita bangun pagi mau melakukan apa tergantung pada mindset kita kan. Kita mau menggerakkan badan, mau tidak itu tergantung kita. Bahkan kita bisa kemudian katakan, aduh pagi ini saya malas gerak gitu ya istilahnya. Oke, saya kadang lupa bilangnya merger. Kalau merger kan gabungan 2 perusahaan gitu ya. Malas gerak bisa, itu akan terwujud akhirnya apa? Otot-otot kita, kemudian kita akan mengalirkan energi ke badan kita nggak mau gerak gitu ya. Kita maunya di atas tempat tidur saja, nggak mau gerak apa-apa. Itu betul akan terjadi gitu ya. Dan oleh karena itu inilah pentingnya ya kita untuk tadi ya berada dalam cycle, dalam lingkaran orang-orang yang bisa untuk
membangkitkan semangat kita, energi kita seperti itu. Sehingga akhirnya tadi salah satunya kalau sekarang ini yang masih mahasiswa S1 berarti target utama yang menyelesaikan skripsi. Dan skripsi itu mudah. Dan saya mencoba nih ya, mereka agar bisa lulus 3,5 tahun atau 4 tahun. Bukan berarti kemudian all out hidupnya itu untuk skripsi, bukan. Resep saya dulu gini, kuliah, saya cerita dulu sedikit karena ini nanti juga berkaitan dengan insecure ya, insecure gitu ya. Misalnya gini, waktu saya SMA itu kan pasti ada tes potensi akademik, tes psikologi. Dari hasil tes itu saya diprediksikan hanya sampai diploma saja gitu kan. Ya saat itu sedih, padahal saya ingin kuliah seperti ya kakak saya gitu, bisa kuliah, kemudian bisa membahagiakan orang tua gitu ya. Tapi saya yakin tuh potensi dari Allah bahwa kita itu diberikan oleh dari Allah gitu ya, berupa otak, akal, dan kita insya Allah mampu. Alhamdulillah gitu ya. Nggak ada niat dulu tuh sampai S3, bisa S1 aja syukur, alhamdulillah ya. Kemudian alhamdulillah saya tekuni, saya bukan tipikal yang pintar, bukan, hanya rajin saja, rajin gitu ya. Bisa menghafalnya itu tapi dengan misalnya mengingat sesuatu. Kalau saya diingat waktu S1 mata kuliah apa saya ingat, masih sekarang ingat gitu ya. Dan alhamdulillah dapat beasiswa, dan saya tidak pernah mengejar IPK gitu ya. Pokoknya kalau masuk ruangan perkuliahan itu adalah kesempatan terakhir saya kuliah. Bisa jadi setelah itu kita menghadap Allah, karena kita nggak tahu ajal kapan datangnya kan, betul? Betul. Kalau seandainya tahu, saya sudah bisa planning, apalagi saya bidang ilmunya manajemen, memanage semuanya gitu ya. Sampai akhirnya terdampak pada ketika jadi ibu rumah tangga, di manage semua. Baju, misalnya nih baju suami, kaos untuk harian, kaos untuk keluar yang berbeda, itu beda-beda bajunya. Ya bukan berarti terus banyak baju, bukan, supaya bajunya awet. Celana panjang, kalau keluar celana kain atau celana jeans ya, itu beda-beda juga. Sampai beliau bingung, kok bisa sih hafal itu? Iya, habis kaosnya baris yang satu nomor berapa, ingat gitu ya. Nah jadi alhamdulillah gitu ya, saya kemudian maksimal tuh dalam perkuliahan. Alhamdulillah ketika dihitung waktu S1 saya walaupun aktif juga di organisasi, ada 4 organisasi saya ikuti saat S1 ya, HMC, BEM, FSK level FEB, kemudian AMBH di level universitas, saya bisa lulus 3,5 tahun. Kemudian di S2 juga gitu, karena sudah suka organisasi ya, saya juga aktif di organisasi sampai dulu itu tampil di Indosiar, itu ada dulu acara yang undang-undang gitu ya, tampil gitu di Indosiar, Forkom biasa itu organisasinya. Saya nggak pernah ingin dapat IPK, menurut itu tidak, tapi pas dihitung, bisa 3,9 ya gitu. Alhamdulillah bisa kumlot dengan waktu 2 tahun kurang atau 1,5 tahun. Kemudian alhamdulillah dapat beasiswa tuh ya, lanjut ke S3, sama seperti itu ya. Jadi pokoknya maksimal gitu ya. Kuliah itu urusan kecil, yang urusan berat itu apa sih? Urusan umat. Jadi kalau dibandingkan dengan urusan umat, kita itu apalagi masa kuliah itu kecil. Akhirnya apa? Karena kuliah itu urusan kecil, menjadikan kita akhirnya mudah untuk menyelesaikan disertasi. Yang paling berat dari skripsi, tesis, disertasi itu adalah disertasi, karena bukan ujian ilmu tapi ujian mental. Bayangkan kita punya dosen pembimbing, penguji totalnya 9. Tahapannya kalau skripsi hanya 2 kali, tesis 3 kali, disertasi 9 kali. Bagaimana kalau nggak muntah-muntah ya? Oke. Kalau nggak nangis gimana gitu? Jadi lebih ujian mental. Alhamdulillah gitu ya, dapat tuh IPK 3,9 juga gitu ya. Itu plus dengan studi ini ya, pedalaman ke luar negeri. Alhamdulillah dapat juga beasiswa gitu ya. Jadi itu ya, jadi kita santai saja menjalaninya, karena tadi bagi saya kuliah itu mudah, kuliah itu kecil. Akhirnya apa? Menjadikan ketika mengerjakan tugas, wah biasa. Mahasiswa ada tugas biasa. Yang tidak biasa adalah kalau tidak ada tugas, itu baru luar biasa.
Jadi selalu itu yang saya tanamkan ke mahasiswa, akhirnya ketika masuk di mata kuliah metodologi, mereka selalu bilang skripsi mudah gitu ya. Walaupun mereka juga wajahnya juga mudahnya terpaksa gitu ya, tapi it's okay, biar aja gitu ya, karena kalau sudah di mindsetnya itu mudah, insya Allah itu akan mempengaruhi aktivitas kita selanjutnya gitu ya. Walaupun kok mudah tapi kerjakan tugas kok nggak ada yang benar gitu ya, seperti itu. Oke, next. Ya, saya hari ini tadi diminta Mbak Nisa dan tim gitu ya untuk memaparkan terkait dengan throw away your insecurities. Wajar kalau misalnya tadi sebentar ini saya harus adaptasi. Nextnya di mana Pak? Sini ya? Atas bawah ya. Ini, oke ini bawah tak bisa. Kalau tadi ada gelar non akademik gitu ya, karena sekarang dosen juga dituntut untuk meningkat kompetensi, jadi harus belajar terus. Jadi bukan berarti jadi dosen itu selalu bisa, harus update. Dan apakah capek? Iya, bisa jadi capek gitu ya, karena pada dasarnya manusia itu juga apa sih? Capek, malas itu ada, tinggal kita memanage malas, capek kita gitu ya, itu menjadi sesuatu energi yang besar gitu ya. Misalnya hari ini kelihatannya capek, bisa jadi tadi waktu tadi pagi saya bangun, biasanya kalau ibu rumah tangga atau kalau nanti adik-adik udah terbiasa kan pasti bangun jam 2. Saya biasanya bangun jam 2 atau setengah 3. Kadang bisa jadi bisa nggak sih satu hari ini non stop gitu ya. Alhamdulillah sekarang nggak ada kelas yang sore atau kelas malam. Sekarang PTN nggak boleh ada kelas sore atau malam ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi rasanya bisa nggak ya? Saya sampai bilang ke suami, Abi bisa nggak ya Umi hari ini? Insya Allah bisa. Ayo Umi perlu apa? Disiapkan. Alhamdulillah ya, tadi perjalanan lumayan sekitar 30 menit lebih. Saya baca sholawat aja, semoga lancar gitu ya. Oke, karena tadi saya memang membelain mahasiswa itu untuk ujian selesai hari ini, karena dia sudah tidak punya semangat. Mau cari uang, dia sudah punya perusahaan sendiri, rekanan dengan PT Kons, distributor utama. Perlu gelar dia nggak perlu, sudah punya perusahaan sendiri. Kemudian mau motivasi apa nih ya? Terus hanya satu saya motivasi, ingat almarhum abah Anda. Itu ternyata jurus mautnya gitu. Akhirnya dia semangat menyelesaikan skripsi dan sudah mau DO nih gitu. Orang-orang seperti ini tuh harus cari celah. Ada lagi satu mahasiswa saya, alhamdulillah sekarang sudah berkeluarga. Bingung, saya ngikutin terus kan status WhatsApp. Kenapa dia nggak selesai skripsi? Ada apa sih gitu ya? Kemudian akhirnya dia maju, Bu, saya mau maju ujian. Kan sebenarnya dia sudah ujian proposal, kemudian sudah melakukan olah data, baru tinggal ujian skripsi saja. Kemudian saya tanya, apa yang melatar belakangi kamu kok mau ujian skripsi? Dia bilang, kalau saya Bu tidak bisa sampai ujian skripsi dan memperoleh gelar SM, berarti saya tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan hidup saya selanjutnya. Mantap juga gitu ya. Jadi motivasi dari saya apapun tuh nggak mempan ternyata dari dirinya. Karena memang tipe kalau orang beda-beda. Ada yang harus dimotivasi dari orang lain, ada juga yang harus dari dirinya sendiri bisa. Saya dengan suami saya beda. Kalau saya senang dimotivasi orang, ya makanya kalau suami saya itu, ayo ini saya mau semangat banget. Tapi kalau suami saya nggak perlu motivasi orang, karena bisa. Nah itulah pentingnya kita itu harus mengenali diri kita sendiri. Diri saya itu seperti apa sih, gitu ya? Karena kalau kita nggak mengenali diri kita, ya nanti pasti ya kita ketika ada permasalahan kita nggak akan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, yang ini ya. Tadi kalau sudah disampaikan oleh Mbak Nisa ya, kadang sekarang ini kan penampilan fisik itu menjadi hal utama ya, yang diperhatikan oleh remaja era sekarang. Ya, generasi Z yang disebut juga generasi strawberry. Kalau generasi milenial dia lahir antara tahun 81 sampai dengan 2000-an ya. Kemudian generasi Z itu 2000 sampai dengan 2012. Kalau generasi milenial terkenal dengan generasi kutu loncat. Generasi Z generasi strawberry. Beda karakter. Generasi milenial disebut dengan generasi kutu loncat. Kok bisa sih Bu?
Ya, sekarang berarti usianya kalau dia lahir tahun 81 sampai dengan tahun 2000 gitu ya. Berarti dia generasi yang sebenarnya dia itu inovatif, kreatif, tapi dia cepat puas. Jadi ketika dia misalnya kalau dalam organisasi dia sudah bagus nih kerjanya, produktivitasnya bagus, kinerjanya bagus, tapi dia ingin resign dari perusahaan. Kenapa? Karena dia cepat puas orangnya. Makanya disebut generasi kutu loncat, suka loncat dari sini ke sini. Dan itu betul ada di perusahaan atau di organisasi. Nah, tapi kalau generasi Z itu adalah generasi strawberry. Strawberry itu gimana? Penampakannya, cantik, warnanya pink, kelihatannya kokoh gitu ya. Tapi ketika dia kena sedikit aja, ada pecet aja, dia bisa hancur. Generasi Z itu seperti itu. Makanya jangan kemudian kadang itu kaget ketika generasi Z itu sedikit-sedikit inginnya healing gitu ya. Ini terjadi di mahasiswa FEB. Bu, saya lagi stuck nih untuk variabel, healing dulu. Satu variabel satu kali healing. Satu healingnya berapa mahal ya biayanya. Ya, mereka kalau healingnya itu kemana gitu, ke luar negeri kalau mahasiswa FEB. Ada juga ya itu yang levelnya yang UKT-nya mahal-mahal seperti itu. Nah sekarang kalau kita sedikit-sedikit healing atau sedikit-sedikit bilangnya ini nggak passion saya, wah itu berbahaya gitu ya. Jadi ketika misalnya ini, kalau generasi Z lebih suka ini bukan passion saya, akhirnya mengakibatkan dia mundur atau dia tidak percaya diri. Ini berbahayanya adalah apa? Misalnya saya ambil contoh dalam skripsi. Ketika sudah tentukan nih dapat variabel, ingat ya kalau sudah variabel disetujui pakai kacamata kuda. Maksudnya gimana Bu? Karena kalau nggak pakai kacamata kuda, Anda nanti cari jurnal internasional dapat baik, ganti lagi. Nanti cari lagi, ganti lagi, nggak akan selesai. Jadi kalau sudah dapat variabel dan sudah disetujui dosen pembimbing, pakai kacamata kuda. Sehingga apa? Kita tidak akan terkecoh dengan variabel-variabel lain. Dan itu benar, ada mahasiswa saya, dia pintar cari jurnal yang Scopus, yang Emerald Insight, kemudian Science Direct gitu ya. Akhirnya apa? Nggak selesai-selesai, karena tadi dia, ini lebih bagus Bu, ini lebih bagus. Saya bilang sudah, saya tetapkan dan Anda harusnya pakai kacamata kuda. Tapi dia tadi ya, mahasiswa kadang kan merasa ini hebat, saya bisa Bu, saya bisa. Padahal kalau penelitian harus ingat 3 hal, waktu, biaya, dan dana. Jangan semuanya diborong. Ada levelnya untuk S1, nanti tabung tuh untuk S2, tabung untuk S3 seperti itu. Kecuali kita neliti yang nggak dikejar waktu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Ini ya, kadang ini yang permasalahannya tubuh langsing, kulit putih gitu ya. Sekarang kan serba ya kalau di Indonesia semuanya ingin kulitnya putih gitu ya. Kemudian apa? Hidung mancung, wajah bersih tanpa jerawat. Nah ini salah satu bentuk tubuh ideal yang didambakan remaja Indonesia ya. Kalau di Banjarmasin itu di daerah Cendana, Kayu Tangi atau Cemara sekarang muncul tuh ya seperti skincare gitu ya, perawatan aja, dan itu konsumennya siapa? Mahasiswa. Kayak Bu mahasiswa, belum tentu dia rela loh misalnya menghemat makan untuk bisa skincare seperti itu. Walaupun skincare-nya juga level-levelan gitu ya, ada level berapa itu. Dan mengapa remaja Indonesia? Karena ternyata standar kecantikan di berbagai negara itu beda-beda. Kita lihat, nah nih, kalau di Asia minimnya, misalnya nih standar kecantikannya adalah ketika remaja itu memiliki kulit warna putih, betul nggak? Kalau lihat pengantin itu juga, banyak sekali itu dempulnya gitu ya. Sampai akhirnya seperti melukis di wajah. Jadi kalau Felicia melukis di kerudung, kalau pengantin itu melukis di wajah gitu ya, sampai tebel gitu. Tapi kalau remaja Amerika tidak. Standar kecantikannya itu kulit berwarna gelap. Makanya kenapa kalau orang-orang bule, orang kayak Amerika itu suka perempuan Indonesia itu yang badannya tuh sawo matang banget gitu ya. Bukan sawo matang-matang, tapi sawo matang banget. Karena dulu pernah kakak saya itu sempat mau nikah dengan orang Amerika. Kakak saya itu ya lebih gelap gitu ya. Pokoknya gelap yang kucel gitu. Dia senang. Tapi alhamdulillah ya tidak disetujui oleh orang tua, nggak boleh, harus cari orang Jawa. Akhirnya nggak jadi nikah dengan orang Amerika. Padahal dia sudah bikin persiapan tuh ya, bikin klosetnya standar Amerika seperti itu gitu ya. Tapi tidak disetujui, alhamdulillah gitu ya. Oke,
Bahkan di suku Karo di Ethiopia menstandarkan kecantikan itu dengan banyaknya goresan di tubuh, ya beda-beda, gitu ya. Sehingga hal ini mengatakan bahwa standar kecantikan itu sebenarnya tidak ada. Itu kan hanya pasti ya membuat kadang manusia lah yang membuat standar sendiri. Oh harus cantik, cantiknya pun definisinya misalnya tadi ya Asia harus putih ya, kalau di luar negeri itu lebih gelap makanya mereka suka berjemur gitu ya. Oke, nah apa itu sih insecure ya? Jadi insecure adalah perasaan tidak aman ya, seringkali ini mendera ya remaja, mahasiswa, dan ini dampaknya sangat berbahaya sekali jika dibiarkan begitu saja gitu ya. Karena apa? Ya ini akhirnya membuat apa sih, tidak percaya diri, sedikit-sedikit stres. Banyak sekarang mahasiswa mengalami mental illness ya. Jadi yang kemarin saya temukan itu, kalau saya tidak tahu kalau di fakultas lain katanya sih hampir sama, yang tidak menyelesaikan skripsi masih belum bisa selesai itu sampai sakit psikologi loh, sampai harus datang ke psikolog, sampai ke Jakarta. Kenapa gitu ya? Jadi malah takut ketemu orang gitu ya. Skripsi dampaknya stres yang dia tidak takut untuk ketemu orang itu dia langsung langsung rasanya itu takut, pokoknya tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bicara gitu ya. Sampai kemudian sama orang tuanya diajak ke psikolog gitu ya. Nah oleh karena itu diperlukan nih cara untuk mengatasi insecure tersebut. Nah, caranya bagaimana gitu ya, agar supaya apa? Karena kalau tidak diatasi dengan bagus maka akan berdampak gitu ya. Tidak diatasi dengan benar maka akan bisa berdampak pada apa? Tadi ya, tumbuh kembang untuk menjadi pribadi yang kuat. Makanya wajar kalau generasi Z disebut dengan generasi strawberry karena tadi lembek, sedikit ada masalah sudah lembek. Coba kalau sekarang ini kita lihat di kampus, banyak nggak mahasiswa yang sekarang itu berjuang untuk menjadi agen perubahan? Jarang kan? Banyak lebih mikirnya magang. Sekarang kan suruh magang gitu ya. Magang yang bisa kemudian dikonversi menjadi 20 SKS. Tapi ilmunya nggak dapet gitu ya. Jadi akhirnya saya mensiasati kalau ada mahasiswa yang ikut magang yang dikonversi 20 SKS tetap masuk ke mata kuliah. Karena dia nggak dapat sama sekali mata kuliah. Coba 20 SKS kalau misalnya satu mata kuliah itu 3, berarti kan ada 7 mata kuliah. Itu nggak dia dapat dan hanya diganti dengan magang. Terkait dengan metodologi dia nggak dapat, terkait dengan mata kuliah ini dia nggak dapat. Akhirnya menjadi mahasiswa yang nilainya masih dapat A kalau magang itu, apalagi magang yang MBKM. Nah ini mungkin buat adik-adik mahasiswa ataupun buat teman-teman di sini yang punya adik saudara gitu kan. Akhirnya dia jadi ya seperti nggak paham. Saya jelaskan ini dia nggak paham. Kemarin kenapa? Apa nggak ikut mata kuliah ini? Iya Bu, karena saya ikut magang yang MBKM. Makanya saya sarankan walaupun dikonversi 20 SKS tetap masuk mata kuliah, minta izin ke dosennya walaupun tidak dapat nilai dari dosen, karena ilmu tidak bisa digantikan seperti itu ya. Oke, nah inilah kenapa menjadi penting, kenapa insecure itu perlu kemudian cara mengatasinya harus tepat, karena kalau salah mengakibatkan mahasiswa tadi ya akhirnya tidak percaya diri, tumbuh kembang mahasiswa remaja itu menjadi tadi yang lembek, generasi yang sedikit-sedikit itu ingin healing, sedikit-sedikit itu bosan, sedikit-sedikit dia mengatakan ini tidak passion saya gitu ya. Oh ini bahaya, kalau nanti skripsi dia bilang gitu, ini gak passion saya, ganti lagi, gak passion saya, ganti lagi, sampai kapan menemukan passion itu? Padahal passion itu adalah kegiatan, aktivitas yang dia cintai. Kalau kita sudah terbiasa, kita harus mencintai gitu ya. Baik juga ini nanti untuk tim Belisha ya. Nanti bisa jadi ya harus memang update gitu ya, apalagi terkait dengan kerudung, terkait dengan sesuatu yang sekarang memang harus update. Apa sih yang kalau target customernya nanti siapa? Remaja ataukah misalnya anak-anak bisa jadi ya, atau nanti diperluas segmen pasarnya. Nah itu perlu juga nanti melakukan analisa pasar dan kalau bisa juga nanti bikin BMC ya, bisnis model Canva. Kalau tidak salah sudah sih ya. Kalau sudah sampai event seperti itu wah sudah beda semua gitu ya. Oke, nah sekarang ini macam-macam dampak buruk dari merasa insecure, merasa rendah diri, terus merasa iri hati. Bisa ya, seperti tadi dikatakan oleh Kak Nisa ya, Kak Nisa, kok dia bisa ini sih, kok dia punya ini sih gitu ya.
Nah akhirnya dia merasa tadi ya depresi, iri hati, menjadi pribadi yang pasif, akhirnya nggak mau kemana-mana, pasif, malas gerak gitu ya. Karena dia merasa oh orang lain kok bisa ini sih, kok dia tuh bisa pintar sih gitu ya. Kemudian kok dia bisa mendapatkan prestasi ini, kok dia bisa ini gitu ya. Jadi dia merasa tadi ya iri hati, kemudian mengalami takut yang berlebih gitu ya, kemudian menjadi itu ya negative thinking gitu ya. Kok misalnya ini dia ketemu saya kok wajahnya seperti dilipat berapa gitu ya, padahal sebenarnya dia lagi ada masalah tuh di rumah gitu ya. Pas ketemu dia, pas kebetulan nggak nyapa, terus dia berpikirnya macam-macam, ada apa ya, apakah aku melakukan kesalahan atau ini. Kalau dibikin pertanyaan dan list itu banyak sekali gitu ya, padahal itu hanya persepsi dia gitu ya. Nah jadi orang yang insecure ya, remaja insecure itu akhirnya merasa tadi takut berlebihan, takut pada dirinya, tidak percaya diri, iri hati, merasa tadi ya kemudian dengki sama orang, berbahaya sekali gitu ya. Makanya lama-kelamaan bisa kemudian akhirnya mengakibatkan apa? Kadang kalau fatal itu sampai bisa bunuh diri, mengakhiri dunia sudah tidak bersahabat dengan dirinya. Keberadaanku itu tidak ada maknanya begitu ya, dengan kata-kata yang aneh-aneh seperti itu bisa saja terjadi ya. Apalagi kalau misalnya dia lagi deket seseorang, kemudian seseorang itu nggak respect lagi, bisa mengakibatkan kemudian bunuh diri. Ada ya dulu kasus ya, karena ditolak cintanya mau bunuh diri tuh, bunuh dirinya ternyata pakai pisau yang kurang tajam, jadi nggak jadi gitu ya. Itu ada di salah satu fakultas di ULM ada seperti itu. Nah itu loh berbahayanya gitu ya. Nah saya nggak nyebutkan fakultasnya ya. Jadi bukan tidak mungkin, maka apa akan kehilangan minat atau hobi, jadi nggak mau apa-apa gitu ya. Kemudian akibatnya kita akan menjadi apa? Orang yang suka menyendiri, tak mau bersosialisasi, menutup diri dan takut dengan lingkungan sekitar. Ya walaupun memang sekarang lingkungan kita tidak aman ya, penyakit sosial banyak ya. Tapi bukan berarti kemudian mengakibatkan kita udah di rumah saja, tidak mau melakukan apa-apa juga tidak bisa seperti itu. Oke. Insecure itu permasalahan remaja masa kini. Bagaimana sih cara mengatasi ini? Nah, kita lihat nih. Nah, ini kita lihat ya bahwa dalam Quran surat At-Tin ayat 4, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk sempurna. Jadi, kalau tadi dikatakan oleh Kak Nisa bahwa kita harus menyelesaikan permasalahan ini dengan tepat. Tidak hanya sekedar menyelesaikan saja, tapi harus dicari akarnya. Kenapa sih remaja itu menjadi insecure? Menjadi tidak percaya diri, takut berlebihan, depresi, bahkan ada penyakit mental illness ya. Sedikit-dikit dia merasa aku stres, aku sedang mengalami gangguan kejiwaan seperti itu. Aku kalau skripsi itu kenapa sih jadi stres, bisa jadi aku lama-lama gila. Karena kan remaja akhirnya mendefinisikan sendiri penyakitnya gitu ya. Nah inilah ya kita lihat. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat bahwa Allah itu menciptakan ya manusia ya, dalam Quran surat At-Tin ayat 4 bahwa apa? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Coba ya bayangkan kalau kita coba merenung gitu ya, kenapa mata kita kok dua, nggak satu? Bayangkan tuh. Kak siapa tadi mentionnya? Kak Mufi. Mufi kalau matanya cuma satu bagaimana gitu. Hidungnya kok lubangnya dua, nggak satu. Hidungnya kok lubangnya menghadap ke bawah nggak ke atas, bagaimana coba? Kalau ke atas jadi ada hujan gitu ya. Kok rambut ya, alis, kok ada alis, kenapa tumbuhnya nggak secepat rambut? Itu sebenarnya bisa kita renungi loh. Nggak mungkin kalau semuanya itu ada. Telinga dengan bentuknya seperti itu, kok telinga benar lubang, kok nggak semua bisa masuk ke telinga, hidung, ada misalnya rambutnya, fungsinya untuk apa? Mulut kita cuma satu, yang kok tidak dua, bayangkan. Kan Allah sudah menciptakan sebaik-baik bentuk manusia. Itu harusnya itu kan berarti apa? Kita renungi. Kenapa kok bisa sebaik-baik yang diciptakan oleh Allah? Berarti apa? Kita punya potensi. Kita itu berbeda, ya. Kita dengan yang lain itu berbeda. Wajar jika misalnya suatu saat kita bertanya, apa sih kelebihan saya? Apa sih yang saya bisa? Kadang pertanyaan itu juga muncul loh ke saya ketika misalnya ada yang sudah jadi profesor. Karena kan biasanya dituntut profesor. Saya kalau capek ditanya Pak Rektor bilang, Pak Rektor kalau di akhir nanti juga nggak akan ditanya kok sama malaikat
proposal atau belum gitu ya. Karena ya ini memang itu tapi memang tugas saya harus saya penuhi itu ya, mengumpulkan nilai untuk profesor. Gitu. Dengan kata lain bahwa kita punya kelebihan kita masing-masing. Ada yang dia teliti dalam hal apa, dia ahli dalam hal apa. Saya ambil contoh ini. Saya juga ngajar di FKG, Fakultas Kedokteran Gigi. Ngajar terkait dengan green entrepreneur. Ketika saya bilang coba bedakan barang konsumtif dengan produktif, mereka bingung apa maksud produktif konsumtif, Bu. Kalau di anak ekonomi itu biasa aja, wajar karena mereka FKG. Coba kalau ibu ditanya gigi itu untuk perawatan gigi apa saja, istilahnya ibu bingung. Ibu tahunya apa? Perawatan gigi, kemudian pembersihan karang gigi, tambal gigi, cabut gigi gitu ya. Tapi ternyata ada lagi yang lain-lainnya, seperti ada istilah gigi kelinci. Ada yang lihat ya, 2 aja yang depan itu ternyata kan banyak diminati, katanya bikin cantik gitu ya. Tapi ternyata secara medis itu tidak boleh. Secara medis di dalam kedokteran gigi saya tanya, gimana sekalian tentang gigi kelinci? Itu ada istilahnya, saya lupa apa. Jadi setiap orang itu punya potensi, punya kompetensi yang dia miliki berbeda-beda. Kalau saya bicara kompetensi berarti ada 3 hal, knowledge, skill, expertise. Ada bisa harus memiliki knowledge, pengetahuan, kemudian yang kedua adalah skill atau keterampilan, dan yang ketiga adalah behavior ya, atau perilaku seperti itu. Sehingga kita akan memiliki kompetensi kita yang berbeda-beda. Dan itu tadi yang kemudian membuat jangan kita kemudian tidak percaya diri. Orang lain bisa ini belum tentu loh yang lain bisa itu gitu ya. Misalnya saya bidang ilmunya manajemennya lebih spesifik, manajemen strategi terkait dengan bagaimana misalnya perusahaan itu membuat rencana strategis sehingga perusahaan itu menjadi market leader. Itu belum tentu dipunyai oleh orang yang ahli tadi ya, kedokteran gigi. Kalau saya ditanya kedokteran gigi nggak tahu apa-apa gitu ya. Taunya ya ketika misalnya periksa gigi untuk perawatan dan lain-lain gitu ya. Oke. Kemudian ini dalam tafsir As-Sa'idi bahwa firman Allah pada ayat tersebut merupakan jawaban dari sebuah ayat-ayat sebelumnya, bahwa apa? Allah telah menciptakan diri manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna dan paling indah. Jadi kita harus percaya diri Allah loh menciptakan kita itu dengan bentuk yang paling sempurna dan paling indah. Ya, sehingga kalau kita nggak percaya diri itu aneh, gitu ya. Makanya alhamdulillah ya kita diciptakan dengan bentuk macam-macam, gitu ya. Ada yang mukanya bulat, oval, ada yang agak kotak, dan itu memang sudah sesuai dengan kita seperti itu. Jangan kemudian akhirnya ditambah macam-macam kan jadi aneh tuh ya, operasi seperti itu ya. Ada yang kalau operasinya nggak bagus ya, akhirnya jadi nongol macam-macam, aneh gitu ya, seperti itu. Nah sehingga inilah yang kemudian apa, bentuk manusia yang merupakan makhluk yang paling indah di muka bumi gitu ya. Karena apa? Keseimbangan bentuk ya, keseimbangan bentuk dan paras yang sangat indah. Oke. Nah kemudian sekarang Allah ya, bukan sekarang ya, Allah tidak hanya menciptakan manusia dengan tubuh dengan sempurna dan juga tubuh yang indah, tapi juga apa sih? Allah juga ini menciptakan manusia tujuannya itu adalah untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah atau beribadah kepada Allah ya. Jadi dengan kata lain, terus keberadaan kita itu untuk apa sih? Ya untuk apa? Untuk ya mengabdi kepada Allah, menjalankan segala perintah dan juga menjauhi larangannya. Itu ya, dan itu sudah hafal di luar kepala gitu ya. Kalau anak SD juga sudah ya hafal. Tapi bagaimana sih kemudian implementasinya gitu ya? Jadi ibadah dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Itulah yang kemudian menjadikan bahwa kita harus senantiasa memang belajar. Saya sebagai dosen itu juga harus belajar terus. Kalau mahasiswa baca buku 2, saya harus baca buku di atas 2, 5. Kalau mahasiswa baca 1 jurnal, saya harus baca buku lebih dari 1, 5, bahkan 10 seperti itu. Begitu juga itu baru ilmu dunia loh, yang ibaratnya itu tidak wajib. Apalagi dengan ilmu agama, harus itu ya. Kalau ditanya kapan ya berhenti ngajinya, nggak ada berhenti, ya berhentinya sampai ajal jemput kita, gitu ya. Jadi inilah yang kemudian kita harus apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan untuk tahu itu memang kita harus belajar. Kalau kita kuliah saja berani ya mengambil resiko,
S1 biasanya berapa? Saya hitung 4 sampai 5 tahun selesai. Kalau mau menghabiskan masa studi bolehlah 7 tahun. Benar-benar menghayati ilmu ya, 7 tahun selesai. S2 itu boleh 4 tahun. S3 boleh sampai 7 tahun. Walaupun bisa 3,5 tahun selesai. Tapi ada tadi ya beberapa ya ujian, cobaan, akhirnya menghabiskan masa studi. Ya saya kadang bilangnya kok kuliahnya lama banget, enggak, tapi dia menghayati ilmu gitu ya, dia benar-benar menghayati gitu ya. Jadi kalau kita berani ngambil resiko, sudah kuliah bayar, UKT, waktu terbuang, kenapa kok mau sih ngambil S1? Apa yang ingin diraih? Coba renungkan lagi. Tapi untuk belajar agama yang gratis ya, tidak perlu keluar biaya UKT, nggak ada tuh 1 semester sampai misalnya 10 juta. Kalau S1 aja biasanya 5 sampai 6 juta. S2 itu sekitar 7 juta, S3 itu 15 juta, baru yang 15 juta yang belum melakukannya. Sehingga kalau mau S3 total itu sampai 150 sampai 200 juta. Kok mau sih? Sudah capek, ngejar-ngejar dosen gitu ya, ngejar 9 profesor, capek banget. Ada 9 tahun buat apa sih? Gitu kan? Kalau itu bisa kita lakukan dan kita berani mengambil resiko, kenapa untuk ilmu agama tidak? Sudah gratis, padahal sekarang sudah disediakan juga secara online, tapi males nggak? Coba kalau untuk kuliah start jam 8, boleh toleransi waktu 15 menit, mahasiswa lari tuh. Kalau pintu sudah ditutup dosen, nggak bisa masuk. Harus tidak boleh kehadiran di bawah 80%. Boleh tidak masuk 3 kali aja, lebih dari 3 kali dia TM, tidak memenuhi syarat, nilainya 0. Mahasiswa berani tuh memperjuangkan itu, tapi untuk ilmu agama kenapa tidak gitu ya. Nah inilah yang kemudian menjadi motivasi kita bahwa Allah menciptakan kita juga kita untuk menjadi tadi ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah untuk beribadah kepada Allah itu kita harus punya ilmu. Maka dari itu kalau tadi ada insecure, merasa tidak percaya diri, nggak level, nggak ada tempat untuk tidak percaya diri, karena kita sudah dilebihkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah adalah apa ya, sebaik-baik ciptaan dari Allah gitu ya. Tinggal kita sekarang mengisi diri kita ini loh. Mau kita isi dengan apapun kan tergantung kita gitu ya. Mau kita isi dengan hal yang baik, ilmu agama, sehingga kita menjadi hamba Allah yang insya Allah kita ingin ya mendapatkan salah satu surganya Allah gitu ya. Menjadikan diri kita itu pantas, walaupun sebenarnya tidak pantas gitu ya. Neraka tidak mau, tapi surga nggak pantas, gimana coba? Susah kan manusia itu tadi ya, belibet gitu ya. Neraka nggak mau, tapi surga nggak pantas gitu ya. Nah inilah oleh karena itu ini ya yang sudah menjadi momen kita bahwa keindahan yang ada dalam diri kita manusia itu harus ini ya. Memang kita berjalan di muka bumi dan ini kita mengemban misi dari Allah, menjadi khalifah Allah di muka bumi gitu ya. Jadi tidak hanya kebaikan, bahagia itu tidak hanya di kita saja. Islam mengajarkan bahagia itu tidak sendiri. Bahagia itu ayo ajak orang. Kalau kita merasa, oh dalam mengaji ini saya bahagia, saya menjadi pribadi Allah yang memang berilmu ya. Ajak orang lain itu untuk merasakan kebaikan itu. Walaupun mengajak kebaikan itu susah ya, daripada mengajak untuk hal-hal yang negatif. Coba kalau teman-teman di kampus tuh, kalau mereka lagi kongko seperti itu, ajak untuk pengajian atau ajak pengajian online. Alasannya kan macam-macam, jaringannya lelah begitu ya, saya nggak bisa mau kuliah. Coba kalau diajak ke kafe langsung, gitu ya. Makanya kafe menjamur itu juga dampaknya lumayan tuh untuk mahasiswa, gitu ya. Oke, saya langsung ya. Jadi selain memberikan bentuk yang terbaik, manusia juga diberi akal yang dengan itu manusia itu bisa apa sih? Bisa membedakan antara baik dan buruk. Alhamdulillah gitu ya, kita diberikan oleh akal oleh Allah. Beda dengan binatang. Yang membedakan kita dengan binatang itu hanyalah akal gitu ya. Binatang juga punya otak, tapi dia nggak punya akal. Itulah yang membedakan kita. Nah sekarang dengan potensi yang kita miliki, mau kita gunakan apa tuh akal kita itu? Apakah untuk melakukan hal-hal yang negatif? Sayang. Hidup itu sebentar, kita nggak tahu loh ajal itu kapan. Seandainya tahu, kita bisa bikin planning. Oh usia saya sampai 30 tahun, senang-senang dulu lah. 30 sampai 50 menikmati gitu ya. Kaya misalnya 50 ke 60 mulai itu menyiapkan kematian. Kalau seandainya kita tahu, tapi kan kita tidak tahu ajal itu kapan datang. Bisa setelah ini, bisa loh ya.
1 jam setelah ini bisa, 1 hari setelah ini bisa jadi, kita nggak tahu aja. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita semangat nih untuk kita memperbaiki diri. Memperbaiki diri jelas dengan apa? Syariat dari Allah, nggak dengan yang lainnya, tapi dengan syariat dari Allah dan Rasulnya. Nah sekarang kita ingin tahu apa saja sih syariat dari Allah. Kita perlu belajar, perlu mengkaji. Sama adik-adik mahasiswa yang di sini ada yang dari FK, dari MIPA, ya. Buat apa sih capek-capek kuliah ya, misalnya ilmu komputer, statistik gitu ya, statistik capek banget gitu ya. Apa sih yang diajari angka-angka seperti itu? Tapi buat apa capek itu? Karena ada yang diraih. Ya. Oleh karena itu inilah yang kemudian kita harus semangat nih ya, mengisi tadi supaya kita tidak insecure. Kita harus tahu potensi yang kita miliki ya. Kemudian apa sih yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Melejitkan potensi diri, meraih kesempurnaan. Manusia itu memiliki 2 potensi kekuatan, kekuatan ilmiah nazariyah dan kekuatan amaliyah irodiah. Jadi kebahagiaan yang sempurna bagi manusia itu ya memang sangat tergantung pada kedua penyempurnaan ini. Allah sudah memberikan kita potensi, memberikan kita akal, kita bisa berpikir. Jadi istilah tidak ada ya, istilahnya otak saya udah penuh, nggak ada. Itu buatan-buatan kosakata kita sendiri. Karena ini berdasarkan riset ya, ketika manusia memikirkan sesuatu yang baru atau mempelajari sesuatu yang baru, otak kita itu membentuk satu jaringan. Jadi nggak ada istilah, aduh otak saya penuh gitu ya. Jadi kalau saya memotivasi mahasiswa ada tugas, cari besok 5 jurnal internasional, minimal kan skripsi itu 5 jurnal internasional, 5 jurnal nasional. Cari dulu 5 jurnal internasional plus dengan critical review-nya. Bingung mereka. Tugas banyak. Siapa di sini yang bilang otak penuh? Kok semuanya bilang otak penuh? Nggak ada otak penuh. Jadi kalau ingin orang tua kita tidak pikun, ajak diskusi, kasih buletin ya. Kasih majalah aja tuh ngomong gitu ya. Jangan dibawakan ayam peliharaan, burung untuk dipelihara, jangan, itu bikin pikun. Supaya otak nggak pikun tuh aja berpikir. Jadi kalau saya pulang kampung, bapak itu selalu tanya berita-berita terbaru. Sampai kadang bingung, apa hubungannya kerajaan Banjar dengan kerajaan di Jawa? Waduh, ini dari mana gitu ya? Jadi harus buka. Beliau sudah hafal. Biasanya beliau itu bertanya itu ngetes anaknya, nggak ingin cari jawaban gitu. Saya tahu beliau, karakter beliau itu seperti itu. Ya, kalau bicara harus di atas seperti itu. Jadi gitu ya. Dengan kata lain, itulah potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tinggal kita mau menggunakannya atau tidak, mau menggunakan ke arah yang positif untuk menjadikan kita itu sebagai makhluk Allah yang tadi ya, sebagai khalifah Allah yang nanti kita berdoa bisa bisa mendapatkan salah satu surganya Allah gitu ya. Kita inginnya itu ya, tidak ya, jangan sampai berpikir untuk neraka ya Allah gitu ya. Oke, nah kemudian kita lanjut. Yang menyempurnakan kekuatan ilmiah, mengenali zat yang telah menciptakan dirinya. Jadi sering-sering kita zikir, sholawat kepada Nabi. Kalau malam mau tidur itu, kalau saya ingat amal yang dikerjakan oleh bapak kami sebelum tidur, beliau hafal tuh Asmaul Husna, zikir, menyebut anaknya satu persatu gitu ya. Jadi kalau total waktu yang saya hitung sebelum tidur itu 30 menit ya, beliau zikir, kemudian minta ampun dan disebut anak-anak beliau satu persatu gitu ya. Nah kemudian mengetahui jalan yang bisa mengantarkan kepadanya, harus mengerti berbagai rintangan, kemudian harus mengenali dirinya dan mengetahui apa sih aib yang kita miliki. Kita bersyukur kepada Allah, Allah menutupi loh aib kita. Kalau tidak, ngeri kita diri kita gitu ya. Oke, saya lanjut ya, waktunya lumayan nih, sudah cepat. Nah kemudian ini kian menyempurnakan kekuatan amaliyah ya, yaitu dengan cara menjaga hak Allah gitu ya. Jadi kita harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Apa saja perintah Allah, ingat tadi ya, harus belajar, semangat. Kalau ilmu dunia saja kita semangat, sudah bayar, sudah menguras waktu kita, apalagi untuk ilmu agama gitu ya. Oke, nah ini kita lihat potensi kehidupan manusia. Kita lihat ya bahwa kita jelas mempunyai kebutuhan jasmani dan ada naluri. Beda pemenuhan ini beda banget ya. Kalau kebutuhan jasmani harus dipenuhi. Ya kalau tidak dipenuhi dia bisa menyebabkan kepada kematian gitu ya. Jadi biasanya kalau
kuliah saya tanya dulu, mahasiswa sudah pada sarapan belum? Belum Bu, gitu ya. Bisa tahan nggak kuliah 2,5 jam? Bisa, kalau nggak bisa makan dulu keluar sarapan gitu ya. Kalau nggak dia lemes ya, lemes nanti dan ini penyakit yang sering dialami oleh mahasiswa adalah dehidrasi. Yang sampai kalau dehidrasi terus menerus akan menyebabkan kemudian mah, tipes, kemudian kekurangan cairan, pembuluh darah pecah dan bisa menyebabkan pada kematian. Dan itu sering penyakit yang dialami mahasiswa karena mahasiswa kadang kuliah seharian lupa dia bawa minum, ya, kemudian akhirnya tadi terabaikan minum, ada yang kemudian akhirnya pembuluh darahnya pecah karena kekurangan cairan, gitu ya. Itu adalah kebutuhan jasmani, makan, minum, buang air, istirahat, bernafas. Dan ini kalau tidak dipenuhi bisa menyebabkan kepada kematian. Beda dengan naluri. Kalau naluri mengagungkan sesuatu, mempertahankan diri, melestarikan jenis, itu adalah kalau tidak dipenuhi tidak sampai menyebabkan kepada kematian, hanya resah, gelisah. Dan ini kalau tidak dipenuhi dengan yang sesuai dengan syariat Allah, ya akhirnya tadi ya sampai kemudian mengakhiri dirinya sendiri, ya, kemudian frustasi, stres, macam-macam ya sekarang yang dialami oleh mahasiswa. Dan apalagi di negara-negara yang maju, wah itu tingkat untuk mengakhiri dirinya sendiri itu meningkat seperti itu. Ya, sehingga inilah yang kemudian untuk pemenuhan potensi kehidupan manusia ini, kebutuhan jasmani dan naluri, inilah yang kemudian mengakibatkan manusia itu melakukan amal perbuatan. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, amal perbuatan itu mau sesuai dengan syariat Allah ataukah tidak? Nah, itu tinggal pilihan kita. Kita mau sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Ya tadi kita ingin surga ataukah neraka, itu tergantung kepada kita. Nah, peka terhadap lingkungan. Salah satu untuk supaya tadi kita tidak insecure, kita harus peka ya terhadap lingkungan. Manusia yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Coba indahnya Islam. Kok kenapa sih kalau dunia luar nggak pernah sih bilang ini? Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Ini ajaran Islam loh. Kalau kita bermanfaat bagi sesamanya, indah. Bahagia itu nggak bahagia sendiri, tapi kita diajak untuk apa sih? Bahagia dengan orang lain juga, ajak orang lain itu. Makanya kenapa kita kok capek-capek membilangi teman kita, ayo sholat gitu ya. Kadang di masyarakat bilang biar aja dia mau gimana, dia mau hidupnya kacau, silakan. Ya, itu kan sangat individualis. Kalau Islam tidak mengajarkan seperti itu, gitu ya. Kemudian barang siapa yang bangun di pagi hari tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golonganku. Bayangkan ini, kenapa ini nggak pernah disentil sih di dalam orang-orang yang benci Islam gitu ya? Yang jelas enggak ya. Kalau orang sudah benci itu apapun pasti perspektifnya itu negatif gitu ya. Oke, manusia tidak bisa hidup sendiri, perlu orang lain ya. Inilah yang kemudian kita harus ya mengetahui dan peduli terhadap lingkungan. Kita kemudian kalau misalnya kita punya mahasiswa gitu ya, punya teman, harus peduli. Jadi kalau saya di kelas tuh saya bilang, satu kelas ini jadikan sebagai satu tim besar. Kalau ada yang sudah bisa menyelesaikan skripsi, ayo saling disemangati temannya, hadir di dalam ujian proposal. Salah satu tujuannya adalah menyemangati dan juga menyemangati diri gitu ya. Loh, temanku sudah bisa, kenapa aku enggak sih? Dia makan nasi, aku juga makan nasi. Kenapa kok aku enggak bisa gitu ya? Itu salah satunya ya, sama-sama seperti tadi. Ada mahasiswa saya gitu ya, temannya sudah bisa ujian akhir skripsi. Kok saya belum ya Bu? Padahal sebenarnya di kelas lebih pintar saya Bu. Wah gitu ya, dia pede gitu orangnya gitu. Kalau dia sudah bisa, berarti saya bisa seperti itu gitu ya. Oke, nah jadi memang harus ini ya tadi ya, peka terhadap lingkungan. Orang lain itu belum perlu bantuan, kita sudah tahu apa yang dia butuhkan gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian hati seluas samudera. Wah ini ya, jadi nggak ada istilah sabar itu ada batasnya, nggak ada ya. Misalnya ini sudah batas kesabaranku, nggak ada gitu ya. Kita harus punya hati seluas samudera. Ini biasanya adik-adik sekalian atau teman-teman di sini akan diuji ketika nanti punya orang tua yang sudah kembali ke seperti anak kecil. Memang hati harus seluas samudera. Sabar sampai kapan? Ya sabar sampai seluas samudera gitu ya. Oke, orang yang baik adalah orang yang baik sangka kepada Allah.
Kadang kita itu kan sebenarnya membatasi persepsi Allah gitu ya. Dia nggak bisa ini misalnya ya, kita kepada orang lain gitu ya. Kita suka berburuk sangka kepada Allah. Jadi harus baik sangka kepada sesama, meminta maaf jika kita salah. Bahkan kepada anak kecil juga harus gitu ya. Misalnya saya sama si Dedek, usia dia 5 tahun. Ketika saya salah, saya juga bilang minta maaf. Dek, Umi minta maaf ya. Ya, pertama dia ngambek, Umi gitu ya. Iya, Umi minta maaf ya. Oke, terus saya ganti. Umi sayang Dedek, dia bilang. Dedek sayang Umi Abi. Selalu itu saya ucapkan kalau mau tidur. I love you Dek, I love you Umi. Saya selalu bilang, Dedek anak soleh, anak beriman, anak bertakwa gitu ya. Karena waktu mau tidur kan katanya titik itu pada ini ya. Jadi selalu saya ingin ketika dalam pikiran dia itu yang diingat itu anak soleh, anak beriman, anak bertakwa. Itu yang utama, anak soleh. Pintar itu apa ya, kalau dikatakan oleh ini suami saya itu, pintar itu hadiah aja. Yang penting anak soleh. Pintar tapi nggak soleh rugi. Yang penting soleh dulu itu ya. Karena apalagi kita lihat lingkungan sekitar ya miris banget. Kalau bisa tuh anak nggak usah bergaul dengan siapa-siapa gitu ya. Inginnya dengan kita saja. Kita sudah batasi benar-benar. Baru keluar sebentar, datang dapat kosakata ya. Ya Allah, anak dapat dari mana deh? Dari kakak ini Mi, nggak boleh ya. Tapi kakak itu boleh Mi, ya nggak boleh gitu. Susah gitu di dalam info sekarang ini. Tapi itulah ya, sekarang ini kita harus berjuang karena memang kita berada dalam sistem yang sangat-sangat tidak memanusiakan manusia. Sistem kapitalis yang membuat kita itu hidup kita susah. Bernafas lega itu susah banget gitu ya. Kita sudah menjaga benar-benar anak kita gitu ya. Tapi ternyata lingkungan luar ngeri sekali gitu ya. Kemudian syukur atas nikmat meski sedikit ya. Ingat ya, selalu bersyukur. Salah satu nilai di budaya Bacan itu suka bersyukur. Bagus loh, suka bersyukur. Harta akan bertambah gitu ya. Ya syukur atas nikmat kan macam-macam, hanya berupa materi. Kita dapat punya anak yang soleh, anak yang berbakti sama orang tua, itu nikmat paling besar dibandingkan dikasih uang misalnya ratusan juta. Percuma uang itu besar kalau anak tidak soleh, gitu kan? Ngeri sekali gitu. Oke, kemudian sabar ketika ada cobaan, sabar ketika menjalani kewajiban, sabar di dalam menjauhi larangan. Banyak sekali ya sebenarnya di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat. Kalau misalnya yang bekerja lingkungan tempat kerja kita, itu pasti banyak sekali ujian, cobaan dan lain-lain gitu ya. Oke, kemudian nggak mau gerak Mbak. Oke, next. Ya. Oke, sebelumnya. Oke, lapang dada dengan kekurangan orang. Ya, jadi kita ya mengetahui ya bahwa ketika kita berinteraksi ya pasti ada dengan seseorang yang bisa jadi memiliki kekurangan gitu ya. Kekurangannya macam-macam ya seperti, tapi kita harus tadi lapang dada. Merasa amalnya selalu ini ya, terlalu sedikit, dosanya terlalu banyak, selalu kurang ini ya, merasa kurang dalam berbuat kebaikan, hidup dan takut kepada Allah. Jadi yang membuat kita takut, membuat kita hidup adalah karena Allah ya. Kemudian kemana sih menyadarkan diri? Nah, ini ya, kita manusia adalah manusia yang terbatas, lemah, tergantung dengan orang lain, dan kita terbatas. Oleh karena itu ya, karena kita mengetahui bahwa manusia itu sifat dasarnya lemah, terbatas, tergantung dengan orang lain, berarti kita juga memiliki kelemahan, gitu ya. Oleh karena itu menyadarkan diri kita itu adalah hanya kepada Allah, gitu ya. Sifat-sifat manusia dia tidak bisa membuat nyawa. Si Elon Musk ya dikatakan sampai saking kayanya bingung tuh uangnya diapain ya, sampai dia rencananya membuat manusia gitu ya, tapi dia nggak akan bisa gitu ya. Ataupun misalnya sekarang ya revolusi industri yang ditandai dengan artificial intelligence dan big data, dia menguasai itu. Dia sekarang bekerjanya dengan menguasai big data, membaca perilaku konsumen internasional. HP yang dipegang teman-teman sekalian itu sebenarnya sudah memberikan informasi gratis apa saja sih yang teman-teman lakukan. Oh, Kak Nisa nih biasanya perginya tuh kos, kampus, masjid. Kebaca tuh sama pembaca big data. Kemudian bisa dihasilkan produk dari itu. Itu orang yang bisa menguasai big data.
Dan kita secara sukarela sudah menyerahkan data kita tuh ya. Jadi jangan kaget kalau kemudian hadir produk-produk ya. Dan mereka orang luar negeri bikin brand, bikin produk baik itu barang ataupun jasa. Walaupun untuk orang muslim karena dia tahu itu adalah pasar komersial seperti itu. Oke, ya. Jadi sekuat-kuat manusia dia tidak bisa kok menahan perjalanan waktu yang terus melaju. Yang tidak bisa dilakukan oleh Elon Musk apa? Membuat nyawa, kemudian apa? Tidak bisa juga menduga kematian. Walaupun mungkin dia nanti akan menciptakan lagi katanya mesin waktu, kayaknya nggak akan bisa gitu ya. Walaupun bisa tetap saja akan tidak kekal. Ya seperti Mustafa Kemal Atatürk kan contohnya. Ya kalau bisa sampai ke sana kita bisa lihat bagaimana ya ya orang yang kemudian meruntuhkan suatu peradaban gitu ya, dan kemudian akhirnya ya hidupnya seperti itu ya. Kan kalau cerita sampai harus ditimbun dengan apa, disemen dengan macam-macam supaya jasadnya itu tidak keluar lagi seperti itu. Dan itu membuktikan memang manusia nggak ada yang kekal. Fir'aun juga sama kan seperti itu. Ya nggak ada yang kekal. Kita saja nggak tahu kok kapan ajal kita menjemput ya. Nah itulah kemudian menjadikan manusia itu lemah, terbatas, tergantung dengan yang lain. Oleh karena itulah ya kita memang apa? Harus benar-benar memahami diri kita dan kemudian menstandarkan diri kita kepada Allah, perintah dan larangan Allah seperti itu. Oke, kemana menyadarkan diri? Maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, hanya Allah gitu ya. Jadi kita harus meyakini gitu ya, merenungi diri gitu ya, yakin akan semuanya itu dari Allah. Ada hidup, ada mati. Hanya Allah yang kekal abadi, maha kuasa dan maha yang memaksa ya. Jadi dia hanya maha pemurah, tapi Allah juga maha memaksa gitu ya. Hanya kepadanya segala sesuatu digantungkan untuk semua urusan. Oke, nah selesai ya.